Apa itu project-based learning? Project-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Dalam PBL, siswa biasanya bekerja dalam kelompok untuk merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mempresentasikan proyek mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang analisis data. Sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Langsung saja kita menuju ke materi. Teman-teman tahu apa itu data? Belum tahu. Apa? Mas Rizal tahu? Data seperti bulan tulisan. Oh ya, baik. Nah, saya jelaskan lagi apa itu data. Nah, ini data adalah sumber keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol atau angka dan yang lainnya. Nah, data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencapaian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Nah, tujuan dari analisis data yaitu menganalisis data dapat diperlukan untuk dapat mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Selanjutnya yaitu interpretasi data. Interpretasi data adalah teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif untuk meninjau atau menafsirkan hasil temuan data agar menjadi kesimpulan. Dalam istilah bisnis, interpretasi data adalah pelaksanaan berbagai proses. Data yang disampaikan dalam komputer mempunyai satuan byte, kilobyte, megabyte, byte, terabyte, petabyte dengan ekuivalensi sebagai berikut. Nah, di situ sudah tertera terdapat unit dan ekuivalensi. Yang pertama adalah kilobyte dengan ekuivalensi yang sudah tertera, yang kemudian ada 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte, dan 1 petabyte. Nah, itulah sebabnya jika kalian membeli komputer atau media penyimpanan data seperti flash disk, hard disk, compact disk, dan lainnya, kalian bisa memilih kapasitas memori penyimpanan data. Selanjutnya yaitu ada proses analisis data. Di sini terdapat 8 proses analisis data. Yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, proses ini melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber seperti survei, sensor, instansi bisnis, atau sumber data online. Yang kedua ada pembersihan data. Data yang dikumpulkan seringkali tidak sempurna atau memiliki kesalahan. Pembersihan data melibatkan penghapusan atau perbaikan data yang salah, hilang, atau tidak konsisten. Yang ketiga adalah transformasi data. Pada tahap ini, data mentah diubah menjadi format yang sesuai untuk analisis. Transformasi ini bisa mencakup perubahan struktur data, penggabungan data dari berbagai sumber, dan penghitungan nilai statistik dasar. Yang selanjutnya yang keempat yaitu pengolahan data. Data yang dikumpulkan seringkali tidak sempurna atau memiliki kesalahan. Pembersihan data melibatkan penghapusan atau perbaikan data yang salah, hilang, atau tidak konsisten. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Tahapan ini mencakup berbagai teknik analisis seperti analisis deskriptif, analisis inferensial, analisis prediktif, dan analisis eksploratif. Tujuannya adalah menemukan pola hubungan dalam data. Yang keenam ada visualisasi data. Nah, untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi hasil analisis, data seringkali divisualisasikan dalam bentuk grafik, diagram, atau peta. Visualisasi membantu menyajikan data dengan cara yang lebih intuitif dan mudah dipahami. Yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu ada interpretasi data. Hasil analisis dan visualisasi data kemudian diinterpretasikan untuk membuat kesimpulan yang bermakna. Tahap ini melibatkan pengambilan wawasan dari data dan penerapan hasil tersebut dalam konteks tertentu. Yang kedelapan ada pelaporan dan komunikasi. Langkah terakhir adalah menyusun laporan atau presentasi untuk
mengkomunikasikan temuan analisis kepada pemangku kepentingan atau pihak terkait. Nah, selanjutnya ada tools untuk analisis data. Pertama yaitu ada spreadsheet, dan yang biasa digunakan yaitu menggunakan Microsoft Excel, Google Sheets, dan LibreOffice Calc. Yang kedua ada software statistik, yang contohnya yaitu SPSS, RStudio, Python, basis Pandas. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan analisis data. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan Excel untuk menjalankan pembelajaran. Nah, di sana nanti kalian akan belajar untuk entry, yaitu merekam, menginput, memasukkan data hasil pengamatan atau data yang berasal dari sumber yang diketikkan dalam format yang dapat diproses oleh komputer. Nah, proses ini dapat dilakukan secara manual atau dengan memakai aplikasi spreadsheet. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu tentang laporan keuangan toko swalayan pada periode Januari tahun 2020. Di sini sudah tertera, yaitu ada tanggal, deskripsi, ada pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Selanjutnya yang di bawah nanti akan ada total dari pengeluaran dan pemasukan, nanti ada saldo akhir dan rata-rata. Kemudian ada laporan juga. Di sini saya akan menerangkan satu persatu. Nanti kalian juga akan mengikuti ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat laporan keuangan. Di sini kita memasukkan pemasukan 25 juta, pengeluarannya belum ada, dan saldo. Nah, untuk mencari saldo ini kita gunakan rumusnya, yaitu dengan menambahkan saldo awal 5 juta ditambah dengan pemasukan, kemudian dikurangi oleh pengeluaran. Nah, nanti hasilnya 28 juta ini. Nah, kemudian jika ini cepat, maka tinggal ditarik saja ke bawah sampai bulan yang terakhir, yaitu tanggal 31. Nah, kemudian untuk mencari dari total pemasukan dan pengeluaran menggunakan rumus sum. Menggunakan rumus sum, yaitu dengan menjumlahkan sama dengan sum dari pemasukan tanggal 1 hingga tanggal 31. Kemudian yang pengeluaran ini nanti sama, menggunakan rumus sum juga dari tanggal 1 hingga 31. Kemudian rata-rata. Di sini rata-rata kita menggunakan average dari data awal tadi, yaitu tanggal 1 hingga tanggal 31 masih sama. Kemudian tambahnya ini kita menggunakan rumus sum dari data pemasukan dan dikurangi nanti sum data pengeluaran. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk proyeknya, yaitu kalian akan ini di sini tadi belum ada pembagian kelompok. Nah, yang untuk kelompok pertama ya di depan ini saja, nanti membuat laporan keuangan usaha makanan ringan, dan yang kedua yaitu membuat laporan keuangan usaha minum. Ada yang perlu ditanyakan? Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Ini cara buat kayak diagram itu gimana Pak? Biar ada variasi. Nah, ini nanti kita blok sini dari pemasukan sampai pengeluaran. Di sini atau Di sini bawahnya? dua-duanya. Dua-duanya. Kemudian sampai bawah di penjualan tanggal 31. Nah, kemudian kita sisipkan. Kemudian ini bentuk yang tabel diagram. Oh, ini apa ya? Oh. Seperti itu. Oke. Makasih Pak. Baik, sama-sama.
Nah, selanjutnya setelah kalian membuat laporan keuangan tadi, selanjutnya untuk kelompok 1 ya bisa maju ke depan. Ke depan. Maju enggak? Semua. Tadi kalian sudah dikirim kan? Udah Pak, udah Pak. Nanti kalian bisa jelaskan ya. Untuk makanan. Silakan. Nanti dari sini aja ya? Atau maju? Maju aja. Nanti bisa lebih jelas. Semua atau Semua nggak? perkenalkan dari Assalamualaikum. Baiklah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang makanan. Jadi saya yang nampil. Saya Reza Matahari. Akan saya sampaikan hasil yang kita dapat. Untuk pemasukannya kita mendapatkan 21.180 dan kemudian pengeluarannya kita mendapatkan 5.280 dan saldo akhir menjadi 15.900.000. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan. Kelompok 2, silakan bertemu juga dengan mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kameramen, Bapak Ibu guru yang saya cintai, teman-teman yang saya musuhi. Di sini saya akan presentasikan hasil saya. Ini ada tabel ya. Terus ini ada ini buat tabel. Terus untuk hasilnya kita mendapatkan 30 juta totalnya. Terus rata-ratanya 988.710. Untuk labanya 17.650.000. Yang ini hasil dari data kami. Itu laba bersih atau laba kotor? Ini laba-laba. Sekian. Saya Leonardo, mengundurkan diri. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Karena tadi di awal kita berdoa dan di penutupan kita juga berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.